Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah tanggal 21 Desember 2020. Kita sudah memasuki masa akhir ya perkuliahan, tinggal 2 atau 3 kali lagi ya mungkin. Sekarang sudah pertemuan ke-14, mungkin 2 kali lagi akan selesai perkuliahan untuk semester ini. Hari ini mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, tidak ada yang sakit ya. Kalau udah sakit repot ya sekarang ini ya, karena musim pandemik ini. Baik, mari kita buka perkuliahannya dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Setelah bridging course, kita akan masuk lagi. Minggu kemarin libur. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita membahas bab 5 ya. Bab 5 tentang Sakura ya. Sehingga tadi saya nyanyikan lagu Sakura ya. Sakura itu sesuatu yang disukai sekaligus dibenci sama orang Jepang itu. Kenapa? Karena ya umurnya pendek tapi sangat cantik kalau pada waktu sangat mekar. Oke, kita lihat absensi dulu. Hari ini yang sudah hadir 20. Saya lihat absensi dulu. Silakan absensi dulu di my class bagi yang belum ya. Gimana kemarin ikut semuanya bridging ya? Ikut Sensei. Ya, jangan sampai tidak ikut. Kalau tidak ikut nanti nggak dapat sertifikat untuk SKP ya, surat keterangan pendamping ijazah. Aulia Putri udah hadir belum? Udah ya tadi. Rahmat, Adil, Anissa, Satrio. Nah ini ada 4 orang ya yang belum absen. Nanti saya akan kasih tanda tidak terlambat pada jam 7.25. Oke, baik kita mulai ya hari ini. Kok nggak bisa? Berarti saya share-nya ya. Screen aja. Oke. Baik, kita mulai dari seperti biasa ya. Di sini ada bab 5 tentang, kemarin kan kita sudah belajar Ninggo, kemudian Supermarket, Nihon Jinto Yofuku, kemudian Nihon no Kokudo Yamato Kawa, dan sekarang ada Sakura no Hana ya. Mungkin kita sampai ke bab 7 kalau lancar ya, sampai ke Ginkato Kokawa Najemaruika dan Nihonjin no Shokusei Katsu. Kira-kira sampai sini, nanti sisanya kita akan bahas di semester depan. Nah, seperti biasa sebelum kita melihat kosakata, kalau kanji memang saya agak sedikit kurangi porsi untuk di kelasnya, karena kanji itu otomatis ketika membaca itu kita akan melihat kanji. Jadi kalau untuk melihat kanji itu saya kira sudah cukup banyak kesempatan di perkuliahan ini. Cuman yang kurang adalah menulis, membaca ya. Menulis, kalau membaca itu banyak. Baik, kita lihat di kosakatanya, nanti di bagian akhir saya akan terangkan. Di sini ada banyak kosakatanya. Lumayan ya. Tapi nanti aja setelah kita mendengarkan cokai ya, cokainya. Kemudian kosakata nanti satu persatu kita bahas sambil
memahami makna dari kosakata tersebut. Nah, di sini ada Sakura no Hana, ada Hombong Oyo Mumae Minna de Hanashi Ao. Ya, sebelum membaca bacaan kita diskusi dulu ya di situ. Yang pertama adalah Anata no kuni no daihyo-teki na hana wa nan desu ka? Daihyo-teki artinya perwakilan ya. Jadi bunga yang mewakili negara kamu itu apa? Di Indonesia apa ya bunganya? Bunga bukan sakura, bunga Indonesia apa ya? Ada yang tahu ya kira-kira wakil bunga kita apa ya? Bunga kenanga, bunga dahlia, mungkin itu wakil Indonesia ya, negara-negara tropis. Atau bunga rafflesia. Bunga rafflesia dan sebagainya. Kemudian itsu donna tokoro de hana sakura no hanao mitakoto ga arimasu ka? Kapan kita bisa melihat dan waktunya di mana kita bisa pernah melihat bunga sakura. Ya kalau yang belum ke Jepang mungkin pernah melihat di internet tadi ya, kayak tadi. Sakura no hana wa donna iro de donna katachi o shite imasu ka? Warnanya pink, katachinya seperti apa. Kemudian doshite Nihonjin wa sakura no hana ga suki nano dato omoimasu ka? Ya, kenapa suka itu? Kemudian hanami to yu gyoji, hanami berarti hanamiru. Ya, botram ya, kalau di Indonesia itu makan di bawah bunga sakura ya. Toyu gyoji o gyoji ni tsuite kita koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah melihat atau mendengar gyoji itu event atau apa ya, kegiatan tahunan matsuri kayak gitu yang disebut dengan hanami. Kalau di musim semi itu hanami, ada di musim aki itu tsukimi ya, melihat bulan. Kalau ini melihat bunga. Baik, kita dengarkan dulu cokainya, kemudian setelah itu kita bahas ya satu persatu kosakatanya. Kita mulai ya. Sakura wa Nihon no daihyo teki na hana de aru. 毎年春になると日本の各地で美しい花を咲かせ人々を楽しませる。桜にはどのぐらい種類があるのだろうか。桜は昔から日本の野や山に自然に生えていたが、種類はあまり多くなかった。しかし、人々の手によっていろいろな種類が作られ、今では300種ぐらいになっている。桜の花は色がだいたい同じで、ほとんど白かピンクである。ピンクには薄いのも濃いのもある。花びらは普通5枚あって、輪のように丸く並んでいる。桜の花は暖かくなってから咲くが、花の開く日は地方によって違う。日本は南北に細長い国なので、南の端と北の端とでは緯度の差が20度もあり、気候も違う。北に行けば行くほど桜の咲く時期が遅くなるのである。一番初めに桜が咲くのは、やはり南の端の沖縄で1月中旬である。そして3月の下旬に九州南部で咲く。東京で咲き始めるのは4月初旬頃で、ちょうど入学式や入社式の時期にあたる。北海道で桜が咲き、春らしい季節を迎えるのは5月になってからである。Itu yang ini ya, per paragraf. Kita lihat per kalimat sekarang sekali lagi. 桜は日本の代表的な花である。毎年春になると日本の各地で美しい花を咲かせ人々を楽しませる。桜には
どのぐらい種類があるのだろうか。桜は昔から日本の野や山に自然に生えていたが、種類はあまり多くなかった。しかし、人々の手によっていろいろな種類が作られ、今では300種ぐらいになっている。桜の花は色が大体同じで、ほとんど白かピンクである。ピンクには薄いのも濃いのもある。花びらは普通5枚あって、輪のように丸く並んでいる。桜の花は暖かくなってから咲くが、花の開く日は地方によって違う。日本は南北に細長い国なので、南の端と北の端とでは緯度の差が20度もあり、気候も違う。北に行けば行くほど桜の咲く時期が遅くなるのである。一番初めに桜が咲くのは、やはり南の端の沖縄で1月中旬である。そして3月の下旬に九州南部で咲く。東京で咲き始めるのは4月初旬頃で、ちょうど入学式や入社式の時期にあたる。北海道で桜が咲き、春らしい季節を迎えるのは5月になってからである。Oke, baik ya. Kita lihat kosakata satu persatu. Ya. Di sini tadi sudah ya. Oke, kita lihat dulu absensi ya. Ini yang belum masuk dianggap terlambat ya. Aulia nggak ada ya, terlambat. Saya tulis terlambat dulu. Terus Rahmat terlambat. Alipianisa juga terlambat. Maaf Sensei, Alifianisa izin. Kemana? Sakit apa? Omnya meninggal. Oke. Berarti di sini masuk sakit atau izin ya? Terima kasih Sensei. Ya. Kemudian Satrio ada? Terlambat. Ada Sensei. Ada. Kenapa belum absen? Satrio suka terlambat absen. Hah? Barusan sudah saya klik absen. Oke, coba saya lihat dulu. Nah, gak apa-apa saya hadirkan aja. Berarti yang hari ini tidak hadir, bukan tidak hadir ya, baru terlambat, baru 2 orang ya, yang 1 orang izin. Baik, kita lanjut ke yang tadi ya. Kita mulai dari penjelasan kosakata biru ya. Karena sambil membaca kosakata ini juga kita belajar kanji ya. Nah, ini ada sakura itu kanjinya kanjiki, kemudian ada onna dan ada kanji tsu, huruf hiragana katakana tsu ya. Di sini nihon wa daihyo nihon sakura wa nihon no daihyo tekina hana de aru. Jadi daihyo teki itu adalah yang mewakili bunga yang mewakili negara Jepang adalah sakura. Jadi daihyo teki itu dibaca daihyo. 代表的な Daihyo tekina itu artinya sono surui no tokuchou o tsuyoku motte ite, sono surui ni tsuite hanashi toki yoku erabareru. Itu terpilih ya. Sering terpilih ketika kita berbicara mengenai satu jenis, di mana jenis itu mempunyai keistimewaan, yaitu. Jadi kalau kita ingat sakura, maka ingat Jepang ya. Kalau Jepang itu disebut juga negara sakura ya.
Kemudian di sini ada mai toshi, kadang-kadang dibaca mainen ya. Tadi kedengarannya mainen. 毎年春になると、日本の各地で美しい花を咲かせ、人々を楽しませる。 Jadi mai toshi, mainen boleh dua-duanya. Mainen haru ni Naruto berarti begitu menjadi musim semi. Nihongo kakuchi itu tiap daerah. Utsukushi indah, utsukushi hana. Di sini kata Susukumeshi itu artinya kata benda yang menerangkan, kata sifat yang menerangkan kata benda. Utsukushi hana, bukan hana utsukushi tapi utsukushi hana. Ya, bukan hana kirei tapi kirei hananya terbalik. Sakaseru artinya saku ya. Saku itu bermekar. Sakaseru memekarkan, gitu, membuat mekar. Ya. Sakaseru. Jadi artinya di sini sakuyo nishuru itu artinya mekar, mekar-mekarnya. Sakaseru sakuyo nishuru. Nah, jadi di tiap-tiap daerah shitobito tanoshimaseru. Tanoshimaseru itu artinya membuat senang atau membuat riang semua orang. Ya, tanoshimaseru itu artinya 人々を楽しませる。 Jadi shitobito o tanoshiku saseru, membuat orang lain menjadi senang. Orang-orang menjadi senang. Ya. Jadi tanoshimaseru itu artinya tanoshiku suru, ya, tanoshiku saseru. Kemudian di sini tidak ada kanji yang baru ya, tapi ini mungkin sudah kita. 桜にはどのぐらい種類があるのだろうか。 Shurui itu artinya apa ya? Jenis ya, jenisnya. Ada berapa sih jenis sakura itu? Di sini ada. 桜は昔から日本の野や山に自然に生えていたが、種類はあまり多くなかった。 Nihon no ya, yaitu di apa ya? Ya itu ladang atau bukit gitu ya. Nohara ya, no-nya di sini baca ya. Kemudian shijeng, yaitu gini ya. Nohara ya, nohara itu artinya di perkebunan atau di daerah-daerah daratan gitu, itu muncul sakura. Shijeng ini artinya secara alami. 自然に。 Shito ga nani mo shinai de, ya, orang tidak melakukan apa-apa, berarti kan alami, natural ya, natural di situ. Jadi tumbuh secara alami. Di sini haeru itu artinya sama dengan ikiru ya, haete tumbuh dengan alami, tapi jenisnya tidak begitu banyak ya. Jenisnya amari o kunakata. しかし、人々の手によっていろいろな種類が作られ、今では300種ぐらいになっている。 Shito-bito no te ni yotte, menurut manusia, tangan manusia ya, berdasarkan tangan manusia, bukan. Tapi karena tangan manusia maka dibuatlah berbagai jenis sakura itu, imadewa, sambyakushu artinya 300 jenis dari sakura itu ada hasil rekayasa tangan manusia ya. Te ni yotte, shito-bito no te ni yotte tsukurare jadinya. 人々の手によって作られる。 Artinya hito no te de tsukuraru, dibuat oleh orang ya. Tadi dimodifikasi oleh orang sehingga menjadi 300 jenis. Di sini imadewa sama dengan imadewa berarti sampai saat ini. Mukashi to kurabete jika enggak tatsu sampai saat ini. Kemudian sambyakushu itu berarti ada 300 ya. Ada 300 jenis.
Kemudian ada 桜の花は色が大体同じで、ほとんど白かピンクである。 ini lewat ya, saya kira semuanya hampir rata-rata sama warnanya, kalau tidak putih ya pink gitu. Kemudian ピンクには薄いのも濃いのもある。 di warna pink itu ada warna pink tipis, usui ya. Ada yang koi, ini usui kanjinya. 薄い、 Jadi ironya itu yowai ya, iroya ajino tedo ga yowai, jadi tipis. Jadi tipis di sini artinya tidak terlalu pekat gitu ya. Tapi kalau yang koi itu artinya 濃い、 itu artinya tebal atau warna tua ya. Iroya ajino tedo ga chuyoi. Jadi kalau kopi itu pekat, kalau usui itu kopi itu ambar gitu. Tapi kalau bunga itu warna pinknya itu ada yang cerah, ini ada warna pink yang gelap gitu ya. Pink には薄いのも濃いのもある。 Ada yang usui, ada yang koi. Kemudian hanabira, hanabira itu 花びらは普通5枚あって、輪のように丸く並んでいる。 ada gomai, gomai itu 5 lembar. Kemudian hanabira itu permukaan dari sakura ya, permukaan kuncup sakura itu ada 5 lembar. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti lingkaran. Lingkaran itu wanoyon ya. Yubiwa noyo ni maruku kata shiteru ya. Jadi sini jadi wa. は、 Wah itu ring dibacanya ya, jadi kayak apa namanya yubiwa ya. Maruku narande iru, narande yang berjejer tadi ya. Kemudian berikutnya 桜の花は暖かくなってから咲くが、花の開く日は地方によって違う。 di sini ada bunga sakura mekar ketika hangat ya. Hari di mana sakura mekarnya itu chihonyote chiga, berbeda menurut daerah ya. Jadi chihonyote itu artinya, 花の開く日は地方によって違う。 artinya ano chiho ya bino chiho no nado de hana no hiraku hiwa chiga. Di daerah satu dengan di daerah yang lain itu mekarnya itu berbeda-beda. Makanya ada yang disebut dengan sakura ginseng atau rute mekarnya bunga sakura. Di sini ada 日本は南北に細長い国なので、南の端と北の端とでは緯度の差が20度もあり、気候も違う。 ini kanjinya banyak ya, cukup sulit. Namboku ni hosoi, dari utara sampai ke dari selatan sampai ke utara itu memanjang. Negara Jepang itu kan negara yang dari utara sampai ke dari selatan sampai ke utara itu memanjang. Yang Minamino Hashi ini ujung selatan sampai Kitanohashi Todewa Ido itu apa perbedaan suhu ya, ada kira-kira 20 derajat, maka cuacanya juga berbeda. Di sini ada Namboku itu ya tadi Namboku itu dari selatan ke utara ya. 南北に、 Namboku. Kemudian ini dari Kitakara Minamini Kakete, dari selatan sampai ke utara. Tapi di sini dibacanya Namboku ya. Kemudian Hosonangai memanjang ya. Ini bacanya Hosonangai. 細長い、 Nah, Nagakute, Hosokute, Nangai ya, sama ya, artinya memanjang, long and thin ya. Kemudian Ido itu artinya perbedaan suhu.
Ido ya, Ido itu artinya perbedaan suhu. Nangdo, Nang-i sama Hokui ya, Hokui. Garis itunya ya, garis peristiwanya. Kemudian sa itu perbedaan, di sini ditulisnya sa. さ、どれだけ違うか、その大きさya, perbedaan. Kemudian kiko itu artinya 気候、 panjang ya. Kiko artinya hitotsu no chiho ya kuni no nagai jiki no tenki ya ondo ya. Jadi suhu dan musim yang berbeda, waktunya sangat panjang di suatu daerah atau negara. Nah, tadi di sini adalah 日本は南北に細長い国なので、南の端と北の端とでは緯度の差が20度もあり、気候も違う。 jadi tadi kedengarannya iro padahal dibacanya ido ya. Ido no sa nijudo mo ari kiko mo chigau. 北に行けば行くほど桜の咲く時期が遅くなるのである。 Jiki itu masa ya. Jiki 時期、 artinya masa. Ichinen no naka no toki ya kisetsu. Sukoshi nagai jikan o yu. Ketika kita berbicara waktu ya, waktunya masanya untuk tumbuh dari sakura itu. Nah, di sini ada kalimat kitae ikeba iku hodo. Artinya 北に行けば行くほど、北に行けば行くほど、 semakin pergi ke utara semakin apa gitu. Kita ikuto moto artinya ya. Jadi semakin pergi ke utara semakin dingin misalnya. 北に行けば行くほど、 Jadi semakin pergi ke utara maka sakura no jiki ga osoku naru node. Terlambat ya, kalau di Okinawa itu bulan Maret itu sudah mekar, di Hokkaido itu baru bulan Mei ya. Tadi dibacaan seperti ini. 一番初めに桜が咲くのは、やはり南の端の沖縄で1月中旬である。 Jadi yang pertama kali muncul sakura itu mekar itu pertama di Okinawa. Yahari itu ya sama dengan やはり、 minna ga kangaeru to onaji yoni mae ni omota no to onaji yoni, seperti yang diperkirakan ya. Bahasa Inggrisnya apa kalau ini? Expected ya. Seperti yang diperkirakan itu ya hari ya. Okinawa ya, daerah yang ada di selatan. 沖縄、 Okinawa itu yang Nihon no ichiban minami hashi ni atte shima ga takusang aru. Ken itu artinya provinsi yang banyak pulaunya. Di sini Okinawa adalah salah satu provinsi yang banyak pulau-pulaunya, Ryukyu namanya. Kemudian Chujung itu artinya 中旬、 panjang. Chujung ya, artinya itu pertengahan. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20 tiap bulannya. Jadi kalau kita mendengar kata Jojung itu artinya manaka ya. Ini kalau ini Chujung itu artinya tengah-tengah, antara tanggal 10 sampai tanggal 20. Jadi di Okinawa tanggal 10 sampai tanggal 20 Januari itu udah mulai sakura. 一番初めに桜が咲くのは、やはり南の端の沖縄で1月中旬である。 Jadi mulai Januari ini sakura udah mulai mekar di Okinawa tanggal 10 sampai tanggal 20 Januari. そして3月の下旬に九州南部で咲く。 Nah, Gejung itu artinya
Gejung itu di sini bacanya Gejung. 下旬、 Tanggal 20 sampai tanggal 30 akhir tiap bulannya. Jadi G itu artinya akhir bulan ya. Kalau Jo itu artinya awal bulan. Jojung tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi di sini Soshung dibacanya ya. Soshung. Kadang-kadang Jojung. Nah, jadi di tanggal 3 bulan Maret, di akhir Maret itu di Kyushu, Nambu, bagian selatan dari Kyushu, Nambu ya. 南部、 Kuniya Chihono Nambu no Bubung artinya di bagian selatan dari Kyushu itu udah mekar. Kemudian berikutnya 東京で咲き始めるのは4月初旬頃で、ちょうど入学式や入社式の時期にあたる。 Nah di Tokyo itu mulai mekar ini awal April ya. Ini Shoshung, Shoshung itu berarti Shoshung itu sama dengan Jojung ya tadi ya di awal April tiap bulan sampai tanggal 10 itu dibaca kadang-kadang dibaca Jojung juga ya. Jadi ini bertepatan Chodo ya bertepatan dengan mulainya masuk kerja dan masuk sekolah. Masanya masuk sekolah dan masanya masuk kerja. Nyugakushiki itu masuk sekolah, Nyushashiki itu masuk kerja. Di sini kira-kira. Ataru itu bertepatan. Chodo artinya chodoi ya, onaji. Kemudian di sini ataru itu tepat. Ataru itu Saki Hajimaru ini ataru. 咲き始めるのは入社式の時期にあたる。 Tepatnya ya, tepatnya masa masuk sekolah dan masa awal masuk kerja. 北海道で桜が咲き、春らしい季節を迎えるのは5月になってからである。 Sementara di Hokkaido, haru rasi baru merasakan suasana haru di Hokkaido itu pada 春らしい、 bulan Mei ya, pada bulan Mei. Jadi bulan Januari itu di Okinawa, baru bulan Mei itu di Hokkaido ya. Jadi baru Hokkaido itu baru merasakan musim seminya itu ketika bulan Mei. Mukaeru artinya menyambut ya. Di sini Mukaeru. 春らしい季節を迎えるのは5月になってからである。 5月になってからya. なってから初めてharu rasi ketsuchu wo mukaeru. Nah itu. Jadi kalau di bacaan seperti ini saya sebetulnya tidak perlu menjelaskan lagi daftar kosakata ini karena daftar kosakata ini sudah ada di bacaan semuanya dan sudah saya klik tadi ya. Semuanya ada di sini. Tapi ini ada tambahannya banyak ke bawah gitu ya. Nah, nanti tambahannya dari mulai sini. Oh, berarti ada 2 bacaan ya. Ada 2 bacaan. Ini bacaannya berikutnya adalah di halaman berikut. Ini halaman 1. Nah, halaman 2-nya di sini. Ya, lumayan ya. Kalau dibaca itu 1 jam lebih. Jadi halaman 1, halaman 2. Halaman 2-nya itu tentang sakura di Tokyo-nya. Jadi ini cerita orang menulis artikel tentang sakura. Nah, ternyata ada lagi halaman berikut. Nah, kita dengarkan dulu ya, supaya kita mudah memahami. 桜の木は学校、公園、お寺、神社などに植えてある。たくさんの桜が一度に咲くと、東京の上野公園や新宿御苑などはピンクの花でいっぱいになる。しかし、花は開いてからたった4日か5日で散ってしまう。人々は美しい花が散らないうちに桜の木の下に集まり、お酒を飲んだり、ごちそうを食べたり、歌を歌ったりして楽しむ。これは花見という行事で、
3月から5月にかけて各地で行われる。花見は昔から行われてきた行事だが、農家にとってはもっと重要な意味もあった。農民たちは満開の桜を見て、秋には米がたくさん実り、食べ物には不自由しないと信じた。そしてそれを喜び、満開の花の下でお腹いっぱい飲んだり食べたりして祝った。桜の花は見て楽しむだけではない。人々は桜の花びらから作った桜茶を飲み、桜の葉を巻いた桜餅を食べたりして、春という季節を感じる。桜の花は日本人にとって春を象徴する花なのである。Ya, jadi ada bagian keduanya di sini. 桜の木は学校、公園、お寺、神社などに植えてある。Jadi sakura itu ditanam di tempat-tempat seperti sekolah, kemudian taman, ya, otera, jinja, kuil dan tera dan jinja ya. Jinja itu apa ya? Tempat ibadah Buddha. Kalau tera tempat ibadah Buddha, kalau jinja tempat ibadah Shinto ya di sini. Jadi uete aru itu artinya ditanam ya. Ini orang yang lagi menanam. Jadi artinya uete aru, ya, ueru. tidak ada di sini tapi artinya gambar aja. Kemudian たくさんの桜が一度に咲くと、東京の上野公園や新宿御苑などはピンクの花でいっぱいになる。Jadi kalau sekali bersamaan semua sakura itu tumbuh, maka tempat-tempat terkenal yang ada sakuranya itu adalah di Ueno Koen dan Shinjuku Gyoen. Ini taman istana Shinjuku ya. Jadi ipai jadi penuh semuanya dengan sakura. Contoh kita lihat Ueno Koen, di sini ada Ueno Koen. Ueno Koen. Tokyo no Ueno Eki no nishi ni aru koen. Ya. Jadi kalau dicari di internet Ueno Koen itu tempat kumpulnya orang Indonesia ya. Ueno Koen. Kalau lagi sakura ya contohnya. Jadi keywordnya misalnya di sini Ueno Koen. Apa? Ueno Koen aja ya. Ueno Koen itu di sebelah barat dari stasiun Ueno. Nah, kalau lagi sakura kayak gini ya. Ini petanya, kemudian kalau nggak sakura kayak gini. Ini ada foto patung ini. Kalau lagi momiji, nggak ada momiji itu dia nggak ada bunga momiji. Yang lagi sakura ini ada. Ini di Ueno Koen orang Indonesia biasanya kumpul di sini. Nah, sakuranya ini. Dekat sungai juga ada di situ sakura. Ini yang bagus ya, sakura. Ueno Koen no sakura matsuri ya di sini. Kemudian Shinjuku Gyoen itu adalah tempat istana atau taman Shinjuku yang ada di istana yang ada di Shinjuku ya. Taman istana yang ada di Shinjuku. Tokyo no Shinjuku Eki no Higashi ni aru koen. Kalau dilihat di sini Shinjuku Gyoen. Kalau ada waktu silakan Anda cari ya Shinjuku Gyoen, bukan gini kok, ini pendek Gyoen. Ya. Di sini ada istana, nah ini Shinjuku Gyoen ketika sakura. Jadi di antara kalau lagi momiji kayak gini ya. Tapi kalau lagi ini di antara gedung-gedung bertingkat ada taman di situ. Kalau momiji gini, kalau sakura gini. Ini Shinjuku Gyoen, tempat kumpulnya
orang-orang Tokyo ketika sakura mekar itu kalau tidak di Shinjuku Gyoen, ya di Ueno Koen tadi ya. Ini bagus ini, Shinjuku itu kayak tempat peristirahatan raja ya. Karena di situ dekat dari istana raja. Kemudian Ippainan ya. Jadi di sini たくさんの桜が一度に咲くと、東京の上野公園や新宿御苑などはピンクの花でいっぱいになる。 penuh dengan sakura. しかし、花は開いてからたった4日か5日で散ってしまう。 Nah, tapi memang sakura itu hanya 4 tatta itu hanya ya. Tatta itu artinya sama dengan dake ya. Dake artinya hanya mekar 4 sampai 5 hari saja. Setelah itu akan chiteshimau, akan rontok ya. Ini kalau sakura itu lambang kebahagiaan yang pendek gitu ya. Kemudian 人々は美しい花が散らないうちに桜の木の下に集まり、お酒を飲んだり、ごちそうを食べたり、歌を歌ったりして楽しむ。 jadi di sini ketika bunga sakura mekar selama 4 sampai 5 hari itu, maka orang-orang sebelum rontok ya, Chiranai Uchini itu artinya mereka berkumpul di bawah sakura, kemudian minum sake dan makan. Gochisho itu makan. Gochisho tabetari, uta-utatari shite tanoshimu, menikmatinya. Ini disebut dengan hanami. これは花見という行事で、3月から5月にかけて各地で行われる。 Okonawarel itu diselenggarakan. Jadi diselenggarakan di tiap daerah antara antara bulan Maret sampai bulan Mei. Gyoji itu event ya. Jadi hanami itu tadi ya. Hanami itu artinya 花見、 tokuni ya, sakura kenbutsu suru koto. Kenbutsu itu ya sambil lihat-lihat sakura sambil botram di situ ya, itu hanami. 花見は昔から行われてきた行事だが、農家にとってはもっと重要な意味もあった。 Jadi hanami ini udah ada sejak zaman dulu, perayaan-perayaan sejak zaman dulu. Noka itu bagi petani, totte, noka ni totte, ya, noka itu apa ya, mempunyai arti yang berkesan, yang sangat penting. Juyo itu artinya penting ya, juyona. 重要な、 Taiheng taisetsuna ya. Kemudian noming tachi, noka itu artinya petani, noming tachi ya para petani ini, mangkai artinya mekar, ya mangkai itu artinya mekar. 満開、 Hanaga kirei ini jembu hiraku koto. Jadi ketika semua bunga mekar ya. Minori itu tumbuh, minori itu ya. Kemudian artinya kalau kita melihat bunga sakura mekar itu, maka mereka percaya shinjita ya, shinjita itu bahwa kome, beras yang akan tumbuh di bulan September atau di Aki itu akan banyak dan tidak akan kekurangan makanan ya di sini. 農民たちは満開の桜を見て、秋には米がたくさん実り、食べ物には不自由しないと信じた。 Shinjita itu percaya ya. Kemudian そしてそれを喜び、満開の花の下でお腹いっぱい飲んだり食べたりして祝った。 merayakan iwata itu. Oleh karena itu mereka menyambut kebahagiaan itu dengan makan-makan di bawah sakura ya yang lagi mekar. Mangkai no hana no shita de onaka ippai nandari tabetari shite iwata. Ya, iwata itu merayakannya. 祝った、祝う、 Iwau suruh ya, artinya
merayakan. 桜の花は見て楽しむだけではない。 Jadi sakura itu bukan hanya dilihat dan dinikmati saja. 人々は桜の花びらから作った桜茶を飲み、桜の葉を巻いた桜餅を食べたりして、春という季節を感じる。 Jadi mereka membuat mochi, sakura mochi dari jadi matcha itu ya sini. Jadi sakura mochi itu artinya mereka menyambut ini sakura mochi ya atau matcha ocha ya. Kemudian sakura yang dibungkus memakai daun sakura disebut sakura mochi. Itu artinya menyambut. Kanjiru itu merasakan suasana musim haru. 人々は桜の花びらから作った桜茶を飲み、桜の葉を巻いた桜餅を食べたりして、春という季節を感じる。 Maita itu dibungkus ya, dibungkus. Maita itu dibungkus. Jadi ini kayak dibungkus kayak gini. Dibalut. Jadi maita itu dibalut oleh daun sakura. 桜の花は日本人にとって春を象徴する花なのである。 Shocho itu artinya Simbolis. kebanggaan ya, simbolis ya, oke. Simbolis atau mana? Maita, mana? 象徴する。 Shocho itu artinya bagi orang Jepang adalah bunga sakura mempunyai keistimewaan tersendiri atau merupakan apa ya yang sangat dibanggakan. Shocho itu simbolis tadi. Oke, sampai sini aja sudah 1 jam ya, kurang ya saya menjelaskan ini. Tapi udah kanjinya banyak sekali. Jadi Anda tinggal membaca lagi karena ini memang agak banyak kosakatanya. Lebih dari 100 ya kosakata ini, kalau sekali belajar lebih 100 itu kayaknya enak gitu, nggak akan masuk semuanya ya. Coba dibaca ini. Lebih dari 100 kanjinya, kosakatanya juga sama, tapi nggak mungkin masuk semuanya. Saya menerangkan aja 1 jam, apalagi belajar sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini ada kosakata yang perlu ini bungkei. Bungkainya itu misalnya ada ikeba hiku hodo ya. Nah ini tadi sini. Kosakata yang muncul furaseru ya. Di sini contohnya furaseru. 科学は進歩したが、まだ雨を降らせることはできない。 Ilmu pengetahuan itu sangat maju, tapi belum bisa membuat hujan gitu ya, membuat hujan turun gitu. Ada sih sebetulnya sudah ada ya. Kemudian 人々の工夫が生活を向上させてきた。 kufu minggu kemarin sudah kita belajar, artinya berusaha, manusia mengeluarkan semua kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kojo saseru. Kemudian yang saya ingin tekankan di sini di sakurat saseru, kemudian yote, nih bahodo ya, ini juga penting ini. Contohnya, coba silakan ada yang mau baca ini. Jelang, baca semua jelang, coba. Kita akan baca. Baik, sensei. 研究すればするほどわからないことが出てくる。 Ya, terus? この石は磨けば磨くほどきれいになる。 Terus? 奨学金は多ければ多いほど良い。 Terus? 自由であればあるほど自分の責任も重くなる。 Oke, jadi di sini ada kalimat
kata kerja bentuk ba sama kata kerja bentuk kamus ditambah hodo. Jadi misalnya Benkyou sureba suru hodo, ya, joju ni narimasu. Itu artinya semakin belajar semakin pintar, ya. Di sini Kenkyou sureba suru hodo, wakaranai koto ga detekuru. Jadi semakin diteliti, maka semakin banyak yang tidak tahu, atau makan banyak yang tidak kita ketahui, semakin muncul sesuatu yang tidak diketahui. Kono isi wa migakeba migaku hodo kirei ni naru. Jadi kalau batu ini semakin digosok, semakin cantik. Shogaking, beasiswa itu kalau semakin banyak ya semakin bagus ya. Kemudian jiu de areba aru hodo jibun no sekinin mo homoku naru. Jadi kalau banyak kebebasan maka semakin banyak tanggung jawabnya semakin berat. Nah, coba kalimat yang lain kisahnya. Jadi kata kerja bentuk ba ditambah kata kerja bentuk kamus. Kemudian kata sifat bentuk ba ditambah dengan kata sifat bentuk kamus. Misalnya oi ya. Oi bentuk kamus, bentuk ba-nya jadi o kereba. Kemudian jiu areba aru jadi areba menjadi aru. Kata sifat kata kerja juga bisa. Contohnya semakin banyak minum semakin mabok misalnya. Nomeba nomu hodo yopara ini narimas ya. Semakin banyak mendengar semakin pusing gitu ya. Nah, jadi kikeba kiku hodo. Kikeba itu kiku dibentuk ba kemudian pakai yang lain. Jadi kalimat ini bisa dibuat oleh Anda ketika membuat contoh ketika semakin ini maka semakin gitu. Contohnya semakin dilihat semakin cantik misalnya. Apa coba kalimatnya? Kalau semakin dilihat semakin cantik. Mireba miru hodo. Ya, jadi sini semakin dibaca semakin mengerti ya. Yomeba yomu hodo. Ya. Nah, contoh kita dengarkan ini. 研究すればするほどわからないことが出てくる。この石は磨けば磨くほどきれいになる。奨学金は多ければ多いほど良い。自由であればあるほど自分の責任も重くなる。 Ya, jadi semakin banyak latihan semakin pintar misalnya. Kanji itu semakin banyak latihan semakin pintar. Jadi kanji wa taksang ren susureba suruhodo joju ni narimasu. Di situ kalimat seperti itu. Dan yang penting perlu kita tahu ini banyak kosakatanya dalam sampai berapa gitu ya. Tapi Anda tinggal lihat aja di situ. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Tadi banyak dikuasai saya ya 1 jam ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Jadi kalau saya itu sekaligus ya, kanji sama goi itu saya ajarkan sekaligus ya. Silakan. Sensei, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk bungke yang tadi di paragraf 2 dan 4 itu kan ada nani-nani niyote ya Sensei. Nah, dengan niyoruto apa ya Sensei? Niyote sama niyoruto. Ya. Kalau niyo itu menurut. Kalau niyote itu kadang-kadang juga artinya menurut, tapi kan tinggal dirubah menjadi bentuk T aja. Ini kita lihat yang bentuk T. Niyoruto itu bentuk kamus gitu ya. Kalau niyote bentuk T gitu ya. Nah, bedanya di situ. Tapi artinya sama aja. Di sini misalnya save di sini ya. 政府によって新しい教育制度が作られた。 Berdasarkan ya, kalau bisa pakai yoruto di sini seipu ni yoruto atarasi seipu kyoiku seido ga sama aja tsukurareta. Ya, contohnya. 科学者によって多くのものが発明された。
Tapi kalau yang yoruto itu artinya berdasarkan. Tapi kalau ini kan kagakusa niyotte, ya, berdasarkan aja, sama dalam bahasa Indonesia sama aja ya. Berdasarkan penelitian maka banyak ditemukan hasil ya yang ditemukan. Jadi kalau dilihat itu hampir sama aja, cuma ini bentuknya bentuk T. Kalau yoru ya bentuk kamus begitu aja. Nggak terlalu banyak perbedaannya, cuman bedanya di bentuknya aja. Sebetulnya artinya kalau dalam bahasa Indonesia sama, artinya berdasarkan. Ya, nitote itu bagi. Kalau niyote itu artinya berdasarkan, kalau nitote itu bagi gitu. Itu aja. Tapi nitoru nggak ada ya, nitote yang banyak dipakainya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Nah ini bukan mata kuliah bungke ya, tapi saya kadang semua saya borong itu cokai ya, kata kotoba, kanji dan sebagainya, supaya satu paket Anda mengerti di bagian ini. Oke, jadi nanti di akhir perkuliahan ada tugas akhir individual, yaitu membuat laporan perkuliahan Chukyu Mojigoi. Nanti akan saya bimbing untuk pembuatan tugasnya. Tugasnya itu esai aja. Jadi dikumpulkan kira-kira tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 21. Tanggal 10 Januari itu saya akan mengadakan uji kom. Uji komnya itu ujian seperti biasa ya. Memakai Google Form atau pakai MyClass. Kemudian pengumpulan tugas akhirnya adalah tugas individu, yaitu membuat seperti biasa laporan perkuliahan Chukyu Mojigoi. Jadi di laporan itu apa aja? Yang pertama adalah perkuliahan ini menurut Anda seperti apa? Apakah bermanfaat? Apakah tidak bermanfaat? Kemudian di antara materi-materi yang sudah diajarkan ini bagaimana menurut Anda? Apakah sulit, alasannya apa, apakah mudah, alasannya apa. Kemudian materi yang paling menarik itu apa gitu ya. Materi yang paling menarik misalnya tentang Ringo, Sopa, atau Nihonjin, ini alasannya harus Anda tulis. Nggak apa-apa, ini masih dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nanti laporan perkuliahan itu adalah laporan secara keseluruhan dari perkuliahan ini, termasuk dari perkuliahan online. Misalnya, perkuliahan Mojigoi itu waktunya cuma 1 kali seminggu, itu kurang gitu kan untuk pembelajarannya. Harusnya kan 1 minggu 2 kali karena 4 SKS misalnya ya. Ini 4 SKS itu 2 SKS nggak tahu ya, 4 ya, nggak tahu ya. Kalau dulu tuh 2 kali ya, Senin dan Kamis. Tapi banyak yang ngomong kalau Senin dan Kamis tuh capek, saya 4 kali, 2 kali dalam perkuliahan. Berarti sebulan tuh 8 kali. Nah ini sebulan 4 kali aja kurang, nah, terlalu sempit ya waktunya. Saya hanya menjelaskan saja, latihan untuk kaminya tidak ada, misalnya seperti itu. Jadi pertama nanti saya akan bimbing apa yang paling menarik dari perkuliahan ini, kemudian apa yang tidak paling disukai, kemudian seberapa persen Anda menguasai materi yang sudah dipelajari, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam mempelajari Mojigoi ini, kemudian kira-kira perbaikan apa atau saran apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perkuliahan ini. Kemudian jadi tidak ada tugas latihan menulis kanji ya, karena kalian sudah cukup dengan tes kemarin dan kita juga membaca. Jadi nanti kira-kira 2 lembar per orang menulis laporan hasil perkuliahan. Untuk bentuknya seperti esai aja, jadi Anda nanti poin-poinnya apa yang perlu ditulis nanti saya bimbing di tugas. Tugasnya dikumpulkan 10 Januari 2021 via MyClass. Semuanya via MyClass. Kemudian nanti kira-kira pertengahan Januari nilai sudah keluar ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi karena tidak ada presentasi untuk mata kuliah Chukyu Mojigoi ini, jadi hanya tugas akhir individu, kemudian laporan nilai harian dari ujian kompetensi dan nilai uji kom itu nanti akan menjadi nilai hard skill Anda di perkuliahan ini. Kemudian untuk kehadiran jelas ya, kehadiran juga sudah dinilai dari MyClass.
Kemudian soft skill juga sudah ada di situ penilaiannya. Jadi nanti Anda tinggal menunggu hasil nilainya itu pertengahan bulan Januari. Nanti akan muncul otomatis nilainya di My Class. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan buat di My Class untuk tugas akhirnya dan poin-poin yang Anda harus catat. Silakan. Ada yang bertanya? Jadi mohon maaf untuk latihannya memang tidak tidak ada waktu untuk latihan seperti kemarin ya. Pertama saya menjelaskan 1 jam saja ini cukup menyita waktu ya untuk menguras tenaga gitu ya. Jadi kalau saya latihan lagi nanti teman-teman penjelasannya mungkin kurang. Sekarang saya fokuskan ke metode ceramah dulu. Nanti latihannya Anda silakan berlatih terlebih dahulu. Alangkah baiknya kalau Anda membaca terlebih dahulu dan setelah ini dibaca kembali supaya Anda lebih mengerti. Ini banyak ya materinya sampai bab 21. Tapi hari ini kita hanya sampai bab 5, kemudian paling 2 kali pertemuan lagi sampai Nihonji no Seikatsu. Materinya cukup banyak dan membuat pusing kanjinya juga. Kalau belum belajar, ya mungkin membacanya masih terbatah-batah. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, mari kita review kembali sekali lagi. Kalau yang sudah mengerti kosakatanya tadi yang sudah dijelaskan, saya tinggal mengulangi lagi bacaannya ya. Saya perdengarkan lagi. Setelah itu kita selesaikan perkuliahan. Kita dengarkan nggak sampai 5 menit. Ini bab 2, bagian kedua dari bacaan. Kita mulai dari bacaan ke-1. Sekilas semuanya, ini anggap sebagai kesimpulan. 桜は日本の代表的な花である。毎年春になると日本の各地で美しい花を咲かせ人々を楽しませる。桜にはどのぐらい種類があるのだろうか。桜は昔から日本の野や山に自然に生えていたが、種類はあまり多くなかった。しかし、人々の手によっていろいろな種類が作られ、今では300種ぐらいになっている。桜の花は色が大体同じで、ほとんど白かピンクである。花びらは普通5枚あって、輪のように丸く並んでいる。桜の花は暖かくなってから咲くが、花の開く日は地方によって違う。日本は南北に細長い国なので、南の端と北の端とでは緯度の差が20度もあり、気候も違う。北に行けば行くほど桜の咲く時期が遅くなるのである。一番初めに桜が咲くのは、やはり南の端の沖縄で1月中旬である。そして3月の下旬に九州南部で咲く。東京で咲き始めるのは4月初旬頃で、ちょうど入学式や入社式の時期にあたる。北海道で桜が咲き、春らしい季節を迎えるのは5月になってからである。桜の木は学校、公園、お寺、神社などに植えてある。たくさんの桜が一度に咲くと、東京の上野公園や新宿御苑などはピンクの花でいっぱいになる。しかし、花は開いてからたった4日か5日で散ってしまう。人々は美しい花が散らないうちに桜の木の下に集まり、お酒を飲んだり、ごちそうを食べたり、歌を歌ったりして楽しむ。これは花見という行事で、
3月から5月にかけて各地で行われる。花見は昔から行われてきた行事だが、農家にとってはもっと重要な意味もあった。農民たちは満開の桜を見て、秋には米がたくさん実り、食べ物には不自由しないと信じた。そしてそれを喜び、満開の花の下でお腹いっぱい飲んだり食べたりして祝った。桜の花は見て楽しむだけではない。人々は桜の花びらから作った桜茶を飲み、桜の葉を巻いた桜餅を食べたりして、春という季節を感じる。桜の花は日本人にとって春を象徴する花なのである。Kebanggaan suci itu. Oke ya, tadi sudah kita pelajari ini. Ini dihitung-hitung kosakatanya dengan sekali membaca aja lebih dari 100 ya. Jadi kalau Anda rajin ini 100 kali 5 bab, nah itu 500 gitu ya. Ini sangat bermanfaat ya kalau Anda bisa menguasai kosakata yang ada di, insya Allah N3 atau N4 itu lulus ya. Tapi kalau dibaca sekilas ya nggak akan ada yang masuk ke dalam memori Anda. Jadi bagaimana caranya supaya memori kita itu dapat menerima kosakata-kosakata yang tadi? Ya kalau pengalaman saya adalah pakai manual ya, kembali ke manual. Jadi sekarang itu zaman digital. Zaman digital itu mengurangi kenikmatan dan mengurangi kemampuan seseorang. Contoh misalnya kalau dulu orang tua kita memoto foto kemudian di print out ya, disimpan dalam album, kemudian sampai puluhan tahun itu album masih ada gitu ya. Dan bisa kita lihat ketika kita pulang kampung, oh ini foto kita tahun berapa ya, ketika anaknya. Nah kalau di zaman sekarang, di zaman digital, semua orang memoto dengan mudah, kemudian menyimpannya di internet, itu tidak ada apa ya namanya, itu tidak ada kuro, tidak ada usaha untuk membuat foto itu menjadi indah gitu. Jadi kita tuh kepuasannya itu hanya sebentar gitu. Oh ini foto di sini gitu ya, foto track gitu ya, pakai yang digital. 10 tahun kemudian kita kadang-kadang ini lupa. Apalagi jangan 10 kemudian ya, 4 hari kemudian juga kita udah bosan dengan foto itu ya. Tapi kalau kita simpan di album, kemudian 10 hari kemudian atau 10 tahun kemudian kita lihat album, itu bisa kelihatan. Nah, sekarang manusia sudah dikurangi kenikmatan, mempunyai kemampuannya, mempunyai rasa kepenasarannya, mempunyai rasa keingintahuannya, sehingga kemampuan itu hanya lewat saja di kepala kita, di mata kita, tidak nyampe ke tangan ya. Kalau kanji itu hanya dilihat aja yang akan bisa-bisa gitu ya. Jadi harus dilatih untuk menuliskannya secara manual. Makanya orang Jepang banyak yang anti menggunakan komputer karena kanjinya jadi lupa, dia tulis tangannya untuk menuliskan buku harian. Kita sekarang banyak yang males menulis itu karena ya itu, karena kita digital. Sering mengandalkan ke komputer. Jadi tulisan kita itu tidak bagus. Tulisan tangannya banyak yang tulisan dokter ya. Nah, jadi saya sarankan kalau untuk belajar sesuatu apapun itu kembali ke manual. Ke manual itu artinya kita harus mempraktikkan pembelajaran itu sampai kita bisa. Misalnya seperti kita ingin pandai masak ya. Nggak bisa masak kalau kita terus belanja mager ya, Gojek, GoFood terus. Makanya kita cuma bisa menikmati aja makanan ini enak gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara memasaknya. Nah, supaya kita pandai memasak itu berarti kita harus ke pasar, belanja bahan-bahannya, kemudian memasaknya sendiri. Di situ tahu ya kemampuan belanja di pasar, kemampuan memasak ya. Itu akan bertambah. Karena kalau kita belanjanya di luar terus, makannya di luar terus, ya nggak akan bisa memasak untuk para cewek ya. Cowok juga begitu, kalau tidak pernah membantu orang tua,
di rumah, maka kemampuan kita menyetrika, ya, mencuci, kemudian membetulkan sesuatu yang rusak di rumah itu nggak bisa kalau kita nggak pernah membantu orang tua itu, ya. Itu contoh. Jadi kita kembali ke manual adalah salah satu cara untuk belajar mendapatkan kemampuan yang kita tanpa terasa kita dapatkan dan tidak pernah susah untuk membawa-bawanya gitu. Nah, kalau sudah bisa ya gampang, ya. Seperti menyetir mobil itu kalau sudah bisa ya gampang aja. Tapi kalau belum bisa kan harus latihan dulu, harus kursus dulu dan sebagainya. Baik, hari ini udah jam 8.22 di tempat saya. Saya kira udah cukup materi. Silakan Anda pelajari kembali kosakata yang tadi diperdengarkan dan dibacakan oleh saya. Kemudian silakan dicicil kalau ada ide-ide untuk menuliskan laporan akhir. Nanti tanggal 10 Januari adalah deadline untuk tugas akhir perkuliahan Chukyu Majibui. Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Ada yang bertanya dulu? Enggak ada. Cukup ya? Oke, jauh sekali sama. Minasan o気をつけてください. Karena ini jubung気をつけてくださいya. Jangan sampai sakit. Karena kalau sudah sakit repot ya. Ya, mari kita tutup perkuliahannya dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai jumpa di minggu depan untuk perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambatte kudasai ya, minasan. Hai. Ya. Mas